Di masa para sahabat dulu, baru 5% tanda-tanda akhir zaman itu terjadi. Sebegitu hebat para sahabat meyakini bahwa di zaman mereka lah kiamat terjadi. Sementara tahukah Bapak Ibu, di zaman kita ini sudah lebih dari 95% tanda-tanda kiamat itu terjadi seluruhnya. Mestinya Bapak Ibu yang berhak memiliki keyakinan seperti para sahabat kita, betul tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Segala pujian dan syukur hanyalah Allah yang berhak untuk menerimanya. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat dan juga salam marilah kita haturkan buat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadha nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, para sahabat dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran. Sahabat Muhajirin dan Ansar, terang-terangan Allah menyebutkan pujian buat mereka, Bu. Hal itu tertera dalam firman Allah Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Di dalam pujian Allah ini, Allah memastikan seluruh sahabat pasti masuk surga. Seluruh sahabat Allah ridha kepada mereka semua. Dan siapa saja yang mengikuti, meniru, mencontoh para sahabat ini pasti masuk juga ke dalam ridha dan surga Allah. Demikian juga firman Allah di Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Terang dan tegas Allah mengatakan, kuntum khayra ummah, kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia yang lain, yaitu para sahabat. Hamba-hamba Allah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, Allah langsung yang mengangkat, memuliakan, meninggikan dan memaklumatkan nama-nama para sahabat ini sehingga nama mereka harum semua sampai hari kiamat. Padahal Pak, mereka tidak pernah sekolah. Jangankan universitas, tamat S1, S2, S3, TK pun mereka tidak pernah, seorang pun. Tapi Allah angkat mereka setinggi-tingginya. Kenapa? Jawabannya adalah sebab hidup mereka terdedikasi secara totalitas untuk akhirat. Mereka menjadi manusia-manusia langit yang turun ke bumi dalam rangka memakmurkan bumi, menguasai bumi untuk menyembah Rabbul Alamin. Mereka menguasai bisnis,
tapi bisnisnya untuk melayani agama. Mereka menguasai politik, tapi politiknya untuk memperjuangkan agama. Mereka menguasai ekonomi, ekonomi mereka untuk mengharumkan agama. Mereka menguasai Persia, Timur, Eropa, mereka menguasai seluruh Afrika. 2/3 dunia ada dalam genggaman mereka, tetapi mereka jadikan seluruh dunia tunduk kepada Rabbul Alamin. Semua mungkarat padam, semua maksiat tutup. Allah ditauhidkan. Islam begitu harum dan jumawa, dan lamanya ribuan tahun. Hebat betul ini. Ribuan tahun dunia ditundukkan oleh Islam, diawali oleh para sahabat ini. Pertanyaannya, kenapa bisa para sahabat sebegitu hebat? Dan hebatnya di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-55, Allah menjamin kembali di akhir zaman akan muncul manusia-manusia berkualitas para sahabat. Allahu Akbar. Allah jamin di akhir zaman akan hadir kembali generasi-generasi orang-orang beriman sekualitas para sahabat. Allahu Akbar. Pertanyaan sekali lagi, di mana letak hebatnya para sahabat? Jawabannya sesuai dengan materi kita malam hari ini. Apa materi kita malam hari ini? Hah? Fitnah akhir zaman. Apa bu materinya bu? Fitnah akhir zaman. Apa itu fitnah akhir zaman? Para sahabat seluruh mereka yakin bahwa akhir zaman yang dimaksud dari Rasulullah itu adalah mereka. Dari mana mereka yakin? Seperti ungkapan Nabi di depan para sahabat-sahabat, saudara-saudara, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku ini diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, sementara jarak antara aku diutus dengan kiamat terjadi kahataini, hanya seperti ini, kata Nabi. Nabi mengangkat 2 jarinya diarahkan ke langit, Pak. Hanya seperti ini. Lalu kata para sahabat, Nabi merenggangkan sedikit jari telunjuk dengan jari tengahnya, direnggangkan sedikit. Apa yang dipahami oleh seluruh para sahabat? Onde dake kiamai kiru nyulai la sabana dake. Ditambah pula hadis berikut, Nabi berkata, ketika aku diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, malaikat Jibril membisikkan kepadaku bahwa malaikat Israfil, siapa malaikat Israfil bu? Yang bertugas meniup sangkakala kiamat. Malaikat Israfil sejak diciptakan sangkakala kiamat sudah di tangannya. Memang tugasnya cuma meniup sangkakala. Kapan sangkakala kiamat dimasukkan oleh malaikat Israfil pangkalnya ke dalam mulut? Ketika Nabi Muhammad diutus. Aku ini diutus, malaikat Israfil langsung memasukkan pangkal terompet sangkakala kiamat ke dalam mulutnya. Tiap sebentar matanya melirik ke arah arash, menunggu aba-aba dari Allah. Kapan terompet ini, kapan sangkakala ini ditiup? Apalagi yang dapat dipahami dari ini, wahai bapak ibu? Seluruh sahabat yakin bahwa merekalah yang akan mengalami akhir zaman tersebut. Merekalah yang dimaksud dengan akhir zaman tersebut. Sehingga tidak heran beberapa kali para sahabat melontarkan pernyataan-pernyataan di mana lontaran pernyataan mereka itu sesungguhnya hanya berhak dikatakan oleh orang-orang yang benar-benar akan menghadapi kiamat. Seperti yakinnya para sahabat Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Nah bapak ibu kan tahu Dajjal hanya muncul betul-betul di akhir zaman. Sementara banyak sekali sahabat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Begitu juga Ibnu Abbas berkata, ketika ada meteor melintasi mendekati bumi, apa kata Ibnu Abbas? Semalaman saya tidak dapat tidur
Kenapa Tuan Guru kata murid-muridnya? Karena malam tadi meteor melesat ke arah bumi, berarti besok dukhon dimulai. Lah dukhon itu tanda besar kiamat pertama, Dajjal tanda besar kiamat kedua. Coba lihat para sahabat, saking yakinnya mereka bahwa kiamat sudah sangat dekat, sampai-sampai fenomena alam yang nampak langsung mereka kaitkan dengan hadis-hadis akhir zaman. Dampak positifnya bagi para sahabat adalah mereka tidak tanggung-tanggung, Pak. Dalam menjalani hidup mereka nggak mau tanggung-tanggung. Mereka ingin totality, menjadi manusia terbaik di mata Allah. Saat mereka sholat, seolah-olah ini adalah sholat mereka terakhir. Saat mereka menyumbang bersedekah, seolah-olah seluruh harta mereka dipersiapkan untuk menyelamatkan akhirat mereka. Saat mereka berjihad, seluruh mereka total dengan nyawanya pun siap dipersembahkan. Saat mereka berdakwah, betul-betul mereka ingin lisan mereka adalah asbab turunnya hidayah Allah kepada dalam dada-dada makhluk. Mereka seluruhnya sungguh-sungguh, bapak-bapak, ibu-ibu, sungguh-sungguh dalam rangka menjadi manusia yang paling banyak nilainya, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia mereka taklukkan, tapi mereka jadikan dunia sebagai jembatan menuju surga Allah yang tertinggi. Kenapa? Karena seluruh mereka yakin, seyakin-yakinnya kiamat tak lama lagi. Kiamat tak lama lagi. Untuk apa saya menyia-nyiakan masa? Untuk apa saya membuang-buang waktu? Untuk apa saya tidak bermaksimal? Padahal tak lama lagi dunia berakhir, kiamat terjadi, dan pintu surga hanya terbuka buat para pemenang, dan kami harus menjadi pemenang itu. Itu semangatnya muncul dari keyakinan kiamat sudah sangat dekat. Tapi wahai Bapak Ibu, hebat apa mereka beramal, ternyata belum terjadi kiamat di zaman mereka. Mereka semuanya meninggal dunia. Rugi nggak mereka dengan amal mereka yang hebat-hebat itu? Rugi tidak? Tidak. Rugi nggak mereka dengan keyakinan mereka bahwa kiamat sangat dekat yang berdampak kepada hebatnya amalan mereka? Rugi tidak mereka? Tidak rugi. Tapi anak-anak para sahabat mewarisi keyakinan bapak-bapaknya ini. Giliran mereka pula yang yakin. Ternyata tidak giliran bapak kita, mungkin di giliran kita. Akhirnya mata mereka awas, telinga mereka awas, dan mereka juga ingin berpacu mengalahkan bapak-bapak mereka dalam melayani Islam, dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampaknya tidak kalah hebatnya anak-anak para sahabat, bahkan secanggih, seulet, setangguh bapak-bapak mereka. Sampai-sampai Rasulullah memuji-muji mereka dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku, kata Rasul dan para sahabat nih. Lalu generasi setelah itu, yaitu para tabi'in, anak-anak para sahabat. Lalu generasi setelah itu, kata Rasulullah, yaitu level cucu-cucu para sahabat. Nabi mengatakan 3 tingkat generasi inilah yang paling baik, yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling benar. Bila kamu ingin meniru, tiru 3 generasi ini: Rasul dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mereka sangat yakin kiamat akan terjadi dekat dengan zaman mereka, dan pada akhirnya tidak terjadi kiamat. Rugi tidak mereka dengan seluruh perjuangan mereka? Jawab Bapak. Rugi tidak seluruh infak, seluruh dakwah, seluruh salat mereka yang hebat? Rugi tidak? Keyakinan mereka itu mengantarkan mereka kepada kemenangan dan keberuntungan yang paling nyata. Berlalulah generasi demi generasi, ratusan tahun berjalan, 1000 tahun pun berlalu. Sekarang sudah 1443 Hijriah. Pertanyaan saya, di masa para sahabat dulu baru 5% tanda-tanda akhir zaman itu terjadi. Sebegitu hebat para sahabat meyakini bahwa di zaman mereka lah kiamat terjadi. Sementara tahukah Bapak Ibu, di zaman kita ini sudah lebih dari 95% tanda-tanda kiamat itu terjadi
seluruhnya. Mestinya Bapak Ibu yang berhak memiliki keyakinan seperti para sahabat kita, betul tidak? Seharusnya Bapak Ibu yang mesti waspada tingkat tinggi, sangat yakin bahwa huru hara dan fitnah akhir zaman itu kitalah yang menghadapinya, dan sekarang sedang berjalan proses huru hara akhir zaman. Harusnya semangat mereka beragama, hebatnya mereka menjalani hari-hari dan hidup mereka untuk mendapatkan ridha Allah, memperbanyak pahala, dan untuk paling berprestasi di mata Allah. Harusnya kita yang punya semangat tersebut. Betulkah begitu Bapak Ibu? Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya kata Rasulullah, iqtarabatis sa'ah wa la yazdaduna minad dunya illa hirsa. Saat kiamat sudah semakin dekat, umatku akan semakin kemaruk dengan dunia, semakin bernafsu mendapatkan dunia, semakin bersemangat mendapatkan dunia, jabatan, harta, pangkat, kedudukan dan sebagainya, semakin semangat. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Sementara kemesraan mereka, hubungan mereka dengan Allah semakin jauh. Pengorbanan mereka, perjuangan mereka untuk membela dan menegakkan agama Allah semakin lemah dan rapuh. Begitu kondisi umatku di akhir zaman, kata Nabi. Betul apa betul? Benar apa tidak? Ini keadaannya. Padahal seharusnya saat kita melihat tanda-tanda bahwa tanda-tanda itu mayoritas terjadi di zaman kita, kita ini sudah tidak lagi seperti yang disindirkan Nabi. Kita cinta akhirat, kita memburu surga karena kita yakin dunia sudah akan berakhir, kiamat tak lama lagi. Maka kita jadikan kehidupan yang sesaat tersisa ini tidak tersia-siakan. Siang kita hidupkan dengan pengorbanan, dengan perjuangan, dengan ibadah. Malam kita hidupkan dengan zikir, dengan tahajud, dengan amalan-amalan sebagai seorang abidullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang saya bertanya pada Bapak Ibu, mohon dijawab. Saat saya duduk di atas kursi ceramah ini, Bapak Ibu semuanya yakin apa tidak ya bahwa memang kita sekarang ini sedang benar-benar di akhir zaman? Yakin apa belum? Bilang yang benar. Kalau belum saya yakinkan, kalau udah yakin nggak perlu lagi diyakinkan. Yakin apa belum? Cuma 7 orang yang jawab. Sekarang saya tahu orang Melayu itu begitu kebiasaannya Pak, malu untuk berterus terang. Sekarang saya perjelas sajalah. Saya sebutkan beberapa contoh buat Bapak Ibu agar Ibu benar-benar, Bapak-bapak benar-benar tidak ada keraguan lagi. Bana buku di akhir zaman. Benar ini akhir zaman. Benar, tak lama lagi Allah akan hancurkan alam semesta ini. Saya berikan bukti-bukti dan dalil-dalil yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di muka bumi ini. Insya Allah Ta'ala. Kita masuk isya jam berapa? 42. Oke, ada waktu kita lumayan memulai contoh pertama. Bu, dulu negeri Arab kaya apa miskin? Sebelum minyak bumi ditemukan, kaya apa miskin? Miskin ya. Nama negeri Arab dulu masih Jazirah Arabiah atau Jazirah Arab. Baik, sepanjang sejarahnya Arab miskin. Di zaman Nabi Arab miskin. Sebelum minyak bumi ditemukan ribuan tahun, Arab tetap miskin. Betul tidak? Dan Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ada tidak tanda-tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat? Kalau itu tandanya sudah terjadi, berarti kiamat sudah sangat dekat sekali ya Rasul. Rasul menjawab, ada. Apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, 2 saja. Pertama kata Nabi, awasi oleh kalian, kalau wanita-wanita biasa, wanita-wanita kampung, wanita desa melahirkan para raja-raja. Dan yang kedua kata Nabi,
kalau suatu kaum yang kere dan miskin, mereka hanya sebatas penggembala ternak, saking miskinnya mereka tidak mampu membeli alas kaki dan mereka bertelanjang dada. Saking miskinnya tuh, terumpa saya nak kabali dia, dan mereka bertelanjang dada. Tapi tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit. Tersirat dalam pesan Nabi ini, awas jika zaman itu sudah kalian temukan jarak masa antara kalian dengan